Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 1,9% di level 8.066. Investor asing tercatat melakukan net sell untuk market reguler dan all market mencapai 1,3 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China yang kembali memanas, sehingga bukan hanya IHSG yang turun, tapi bursa saham Asia dan juga Eropa ikut melemah. So, kita lihat memang ini terjadi secara global, baik untuk saham di Indonesia maupun di luar negeri, sehingga tentu saja ini adalah koreksi yang cukup wajar. Namun, kita melihat memang ada pelemahan juga nih untuk kurs rupiah. Hari ini rupiah kita melemah 0,4% di level Rp16.629 per 1 US dollar. Kemarin ada penguatan ya, kembali ke 16.500-an dan hari ini ternyata kembali melemah guys, 0,4% di 16.600-an. Oke, jadi bagaimana nih dengan saham big banks yang memang kita lihat hari ini cukup mengenaskan. Penurunan yang terjadi menggambarkan lemahnya support dari saham perbankan besar. Alias kita lihat harga sahamnya ini malah jebol support. So, tentu saja teman-teman yang mungkin kemarin sempat buy di area support 3.600 ini mempunyai PR yang lebih banyak lagi ya, karena kita lihat juga sebenarnya banyak sekali teman-teman investor ini yang membeli bukan hanya satu big banks, melainkan ada juga yang membeli 3 bahkan 4 big bank sekaligus. Yang mana 4-empatnya sedang tertekan guys. So, kita akan coba lihat terlebih dahulu untuk big banks-nya. Nanti kita akan ulas. Ada saham fundamental yang malah mengalami penguatan, meskipun memang penguatannya belum terlalu tinggi, tapi menunjukkan tanda bullish reversal. Nah, ini cukup menarik ya, ternyata ada 4 saham bullish reversal yang akan kita lihat juga guys, akan kita analisakan juga untuk teman-teman di video ini. Oke, terkait dengan BBRI, hari ini BBRI penurunannya cukup dalam, 3% di level Rp3.550 per saham. Wah, ini sih penurunan yang kita lihat cukup drastis ya, karena memang ada katalis negatif yang membuat investor asing melakukan penjualan, terutama di BBRI. Jadi untuk big distribution hari ini tentunya dari asing ya, ada AK, CC, BK, ZP, bahkan MG pun ikut jualan guys. Dan kita lihat retail masih mengakumulasi. Nah, ini campuran sebenarnya. Ada yang melakukan averaging down, tapi ada juga yang mungkin baru masuk atau baru re-entry kembali di 3.500-an ini. Sebenarnya di penutupan harga sekarang ini cukup nanggung ya, karena kita melihat memang ada zona support yang lebih murah, yaitu di 3.500. Entah nanti pun akan retest di 3.500 atau benar-benar akan jebol support lagi, tergantung besok. Nanti kita lihat ya bagaimana uh, potensi saham perbankan ini menghadapi perang dagang jilid 2. Karena tentunya dari kedua belah pihak ya, baik itu Amerika Serikat ataupun China, itu pastinya akan merombak kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekspor impornya. Dan untuk saham BBRI, kita melihat hari ini net sell-nya menguat ataupun semakin besar, 424 miliar dari yang sebelumnya 265 miliar. Dan hari ini penurunannya juga dalam ya, 3%-an. Oke guys, lalu bagaimana dengan BBCA? Nah, memang untuk BBRI, lalu BBNI dan Bank Mandiri secara laba bersih bank only di Agustus itu mayoritas turun guys. Jadi ya kalau misal turun harga sahamnya turun cukup dalam, ya teman-teman juga harus wajar gitu, mewajarkan maksudnya. Tapi itu pun harus menjadi bagian penting ya dari investasi yang teman-teman lakukan, apakah memang sekarang ini waktunya averaging down dengan nominal yang besar di big banks, atau mungkin kita menunggu sampai di akhir tahun nanti? Kalau misalkan akhir tahun ternyata laporan keuangannya masih amblas, ya mungkin teman-teman diamkan nanti akan semakin murah. Kita lihat hari ini BBCA juga turun 1%-an di level Rp7.250 per saham. Jujur saya belum melirik saham big banks karena saya masih melihat asingnya ini jualan terus-menerus dan memang belum ada katalis positif. Jadi ketika ada sentimen yang bahkan negatif untuk big banks, hal ini malah akan membuat
harga saham Big Banks-nya semakin turun, guys. Apalagi pembeliannya ini didominasi oleh investor retail. Jadi untuk BBCA hari ini distribusinya dari AKRXBK dan mayoritas investor asing lainnya, PD mulai jual ya. Di sini ada PD mulai jualan. Lalu kita lihat retail lainnya masih masuk akumulasi. Disertai dengan adanya domestik, ada CCOD SQ, lalu dari sisi retail ada YPXL dan XC sebagai top buyer hari ini. Jadi sebenarnya teman-teman bisa memilih sikap yang berbeda-beda nih selaku investor ataupun swing trader. Ada yang mungkin masih wait and see, ada juga yang mungkin baru masuk hari ini karena menilai mungkin ini katalis yang jangka pendek gitu ya. Tapi kita lihat hari ini net sell di BBCA juga semakin besar, 301 miliar. Kemarin itu net sell-nya di 159 M. Jadi net sell hari ini lebih besar dibandingkan kemarin, meskipun penurunannya sama ya, 1%-an saja. Sedangkan untuk Bank Mandiri, hari ini turun juga cukup dalam guys, mirip-mirip dengan BBRI ini, 3,3% di level Rp4.090 per saham. Next support Bank Mandiri ada di 4.000 dan 3.800. Jadi kalau misal teman-teman ingin menunggu di zona yang lebih murah, teman-teman tinggal wait and see terlebih dahulu. Baik untuk yang mau averaging down atau teman-teman yang mau re-entry. Jadi Bank Mandiri hari ini juga distribusi oleh asing ya. Ada KZ, AKBK, lagi-lagi retail sebagai top buyer-nya, YP, XL, PD, GR, dan lainnya guys. Ya gimana ya, memang selama belum ada katalis positif, ya mungkin kemarin sempat terjadi purbaya effect ya, yang sempat membuat Big Banks-nya naik. Tapi itu juga sebenarnya ditunggangi oleh para swing trade, yang mereka aji mumpung ketika ada kenaikan, ya mereka sell gitu. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini juga net sell asing mencapai 240 miliar, melonjak dibandingkan kemarin dengan koreksi 3,3%. Ini merupakan koreksi yang cukup dalam. Nah ini guys ya, purbaya efeknya di sini ketika naik mereka aji mumpung jual, ketika turun pun ya mereka tinggal re-entry lagi nanti di zona yang lebih bawah ya atau yang lebih murah. Dan ketika ada sedikit kenaikan mereka jualan lagi dan begitu seterusnya. Jadi ya ada juga guys yang seperti itu aji mumpung. Nah, di sini biasanya investor asing itu tidak suka dengan para trader. Mereka biasanya ketika sedikit menaikkan maka akan dibanting lebih dalam lagi. Nah, ini adalah pola downtrend sebenarnya masih berada di dalam fase downtrend maksud saya. Adanya area lower low dan area lower high. Nah, ini kan lower high ya. Lower high, lalu ini lower high adalah area tinggi yang lebih rendah dibandingkan area tinggi sebelumnya. Nah, ini kan area tinggi tapi lebih rendah ya dibandingkan area tinggi sebelumnya. Ini lower high, ini lower low. Terus turun ya dan berpotensi akan menyentuh support selanjutnya di 4.000 untuk Bank Mandiri. So, teman-teman yang belum masuk di Big Banks, mungkin kita lebih ke wait and see ke katalisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wait and see ke akumulasi asingnya. Lanjut ke BBNI. Untuk BBNI hari ini juga terkoreksi 2,5% di level Rp3.800 per saham. Nah, BBNI pergerakan harga sahamnya sebenarnya lebih kencang, lebih volatil. Jadi penurunannya pun bisa saja lebih dalam. Tapi yang kita lihat hari ini paling dalam adalah Bank Mandiri ya, 3,3%, lalu ada BBRI 3%, dan BBNI di 2,5%. Untuk distribusi asing hari ini ada AKRXBK top sellernya, lalu kita lihat juga retail masih masuk akumulasi. Next, kita lihat untuk transaksi hari ini. Ternyata juga net sell-nya lebih besar dibandingkan kemarin. Kemarin itu hanya 29 M, hari ini mencapai 107 M. Ya, beberapa kali lipat naiknya, guys, dengan koreksi 2,5% hari ini. Jadi kesimpulannya tadi sudah kita bahas ya di pertengahan pembahasan Big Banks bahwa teman-teman yang mungkin mau swing trade di Big Banks, saya rasa ini belum waktunya, guys. Jadi kita masih harus wait and see. Yang cenderung naik itu malah harga emas. Teman-teman juga bisa lihat hari ini harga emas melambung dan saham-saham sektor emas juga melambung tinggi, guys. Jadi yang bisa teman-teman mungkin trend following adalah saham-saham yang sedang kuat ya. Saham-saham komoditas yang mungkin komoditasnya naik, either itu CPO, nikel dan lainnya atau emas sekalipun
Ketika ada kenaikan dari sisi, komoditas ataupun adanya kelangkaan komoditas itu sendiri di luar negeri, biasanya akan mempengaruhi saham-saham pertambangan di Indonesia. Misalkan batu baranya langka, nah saham batu bara yang biasanya naik. Lalu emasnya misalkan harganya naik, nah maka saham-saham tambang emas lah yang akan, naik. Oke, langsung saja kita bahas ya, saham yang menarik yang memiliki tanda reversal di saat IHSG turun ini, tetap ya kita fokus terhadap saham-saham reversal. Yang pertama kita lihat ternyata ada di SIDO. SIDO hari ini naik 2,9% di level Rp530 per saham. Kak, kenapa tidak bahas saham yang naik tinggi ya? Karena kondisi IHSG-nya sedang turun, guys. Jadi kita lebih baik mencari saham fundamental yang memiliki tanda reversal dan di sisi lain keluar dari apa ya, bisa dibilang jalurnya IHSG. Kalau jalur IHSG kan ada saham Konglo, hari ini juga rata-rata saham Konglo turun dalam, guys. CDIA, Raja Ratu, lalu apalagi guys yang turun? Banyak lah, nanti kita lihat. Sedangkan saham-saham yang masih kuat naik, ya biasanya akan melanjutkan kenaikannya dan di sanalah teman-teman bisa cari cuan. Jadi saat IHSG turun pun tetap akan ada saham-saham yang mengalami kenaikan. Kayak contohnya Sido ini. Meskipun kita lihat akumulasinya ini adalah dari domestik ya, bukan dari asing. NI, CC, DX sebagai top buyer, kita lihat beberapa retailnya jualan disertai dengan asing. Coba kita cek untuk saham Sido dari sisi transaksi asing. Wah, kenapa nih guys ya? Coba kita refresh. Coba kita refresh guys. Sido. Tadi sih saya lihat sih net sell ya. Hari ini net sell di 1,5 M dari asing guys, tapi ada kenaikan 2,9% dan kenaikan ini adalah dari akumulasinya domestik. Teman-teman bisa lihat ya di sini domestik yang melakukan pembelian. Jadi Sido sebenarnya market cap-nya tidak terlalu besar, tapi juga bisa dinaikkan oleh investor domestik ya. Tidak mesti investor asing, tapi biasanya kalau misal asingnya take over, nanti harga sahamnya bisa sangat mudah untuk rebound kembali. Dan kemarin sempat turun ke level terendah di 480-an, teman-teman bisa lihat ya area swing-nya ini sangat bagus untuk cari cuan. Jadi ya semoga cocoklah dengan teman-teman. Tapi kembali lagi ya, disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Lalu ada saham Tebig guys. Tebig naik 2,5% di level Rp1.845 per saham. Akumulasinya cukup bagus terutama dari PD, LG dan juga AK. Langsung saja kita cek untuk transaksi asingnya hari ini. Ternyata asing ada net buy 594 jutaan saja dan di minggu lalu sempat terlihat adanya akumulasi yang cukup besar mencapai 2,7 miliar. Jadi untuk Tebig saya rasa juga memiliki potensi bullish reversal meskipun tetap harus bersabar ya karena memang tidak serutin saham-saham yang diakumulasi asing lainnya. Lalu ada juga saham TOWR. TOWR naik 2,8% di level Rp540 per saham. Ada akumulasi terutama dari ZP, POKZ, dan juga TP. Kita cek ya. Nah, ini kan saham-saham yang sebenarnya masih sideways di harga bawah. Jadi masih ada potensi untuk kembali naik. Untuk TOWR hari ini net buy asing mencapai 2,5 miliar dengan kenaikan 2,8%. Saya rasa TOWR lebih menarik nih dari sisi pergerakan harga saham. Karena kita lihat titik resistannya ini masih cukup banyak alias upside-nya masih cukup menarik ya. Lalu selanjutnya ada AMRT, di mana AMRT kemungkinan akan ada normal correction. Kemarin juga sebenarnya kita bahas ada potensi koreksi di AMRT ini. Ya semoga saja sideways dan mencatatkan area higher low sehingga teman-teman nanti bisa tambah muatan di sekitar 2000 sampai 2100-an. Untuk kenaikan hari ini 2,3% di Rp2.140 per saham, masih ada akumulasi terutama dari asing. Ada KZ, BKC, CKK yang masih membeli ya sebagai top buyer. Jadi jika kita lihat untuk AMRT hari ini memang net buy-nya berkurang ya dibandingkan kemarin. Kemarin net buy 79 miliar, hari ini net buy 24,7 M. Kenaikannya pun terbatas hanya 2,3% saja. Padahal tadi sempat naik cukup tinggi guys. Tadi naik ke area high di 2220-an ya. Cukup menarik sebenarnya untuk saham yang satu ini.
Oke guys, jadi kita akan coba rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi dan didistribusi asing. Untuk saham yang paling banyak diakumulasi meskipun memang hari ini net sell, ada Antam, ya masih koreksi tipis, ada NCKL, MDKA, AADI, JPFA, Goto Brand, SCMA, Archie, AMRT, Indi, PSAB, Unilever, lalu ada Astra International, MTEK, INRG Coin, Inet, dan Akra. Sedangkan saham yang paling banyak dijual asing ada Big Banks, kita lihat BBRI, BBCA, lalu ada CDIA. Nah, teman-teman lihat hari ini CDIA-nya anjlok 11% karena di net sell asing 259 miliar. Lalu ada Bank Mandiri, saham cuan juga anjlok 12,9%, net sell asing mencapai 157 miliar. Ada BRMS, BBNI, BRPT juga turun 6%, WIFI, Raja juga amblas 14%, lalu ada Dewa, Tepia, BKSL, DKFT, Emas, lalu ada SMGR, PIFA, INDF, dan Era Jaya. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.